gangguan kepribadian parah. Yang pertama apa? Nekrofilia. Nekrofilia itu cinta kematian. Itu kalau kalian baca teorinya Freud, itu definisinya lebih lagi. Jadi lebih ngeri lagi. Biasanya kalau orang punya kelainan seksual ingin berhubungan dengan mayat, itu namanya nekrofilia. Cuma Erich Fromm mendefinisikannya ndak cuma itu. Jadi nekrofilia itu katanya Erich Fromm orang yang tertarik pada kematian. Tingkah lakunya apa? Merusak, destruktif, benci kemanusiaan, rasis, suka pertumpahan darah, penyiksaan, kehancuran, teror. Jadi ada gangguan jiwa semacam ini katanya Erich Fromm. Makanya kamu kemarin kan bingung, kok ada ya orang bunuh diri, ngebom sekalian sama keluarganya. Ada gangguan jiwanya katanya Erich Fromm, namanya nekrofilia. Kok ada ya orang lebih suka kerusakan. Dia tahu lo itu kebohongan, dia tahu itu lo nanti menghancurkan persatuan, tapi kok masih diterjang saja. Ada penyakit jiwanya memang. Kamu kan sering, kok ndak masuk akal sih, kok ndak rasional sih. Ya memang ndak rasional. Karena memang jiwanya sedang sakit. Ada orang yang lebih suka pertumpahan darah, lebih suka kekerasan. Dia benci kemanusiaan. Itu penyakitnya namanya nekrofilia. Butuh psikiater. Ada yang tidak beres dengan jiwanya. Nah, itu gangguan kepribadian parah. Yang kedua, semoga kita tidak termasuk narsisme. Tapi yang berat ya, ada narsisme normal. Katanya ya narsisme normal itu kamu ngoco terus merasa perasaan aku kok ganteng gini ya. Nah itu narsis sidik ya rapopo lah. Alhamdulillah kamu bersyukur kan gitu. Jadi kamu kemana-mana selfie, ngepas-pas ke sudut yang paling cakep mana, itu kan narsis. Kalau foto pingin paling menonjol itu narsis, biasa ndak apa-apa. Tapi ada yang berat. Narsis itu yang berat apa? Ketika tujuanmu pamer itu menghalangi kebenaran, menghalangi kenyataan. Yang tinggi kamu nilai rendah, atau yang rendah kamu nilai tinggi. Jadi miliknya orang lain sebaik apapun kamu anggap rendah secara tidak objektif, dan milikmu meskipun jelek kamu anggap tinggi. Nah, ini narsis berat. Jadi kamu ngoco misalnya, wow wajahku kok cakep ya dibandingkan artis Korea, itu jauh cakep aku. Nah, itu mulai gawat. Tadi kamu merasa cakep saja enggak apa-apa, tapi kalau sekarang merasa lebih cakep jauh daripada artis Korea, itu mulai enggak beres. Karena kamu sedang membohongi kebenaran. Jadi kamu enggak objektif sudah sekarang, gitu loh. Ya, mulai melihatnya tidak objektif lagi. Ini banyak kan sekarang orang-orang fanatik dengan kelompoknya, dengan yang sudah tidak objektif lagi. Kelompok lain yang dia tidak setuju, sebagus apapun dianggap jelek. Sementara kelompoknya sendiri sejelek apapun dicarian pembelaan biar tetap berharga. Nah, ini narsisme, penyakit jiwa. Hati-hati kamu masuk ke sini nanti dibawa ke psikiater. Karena susah, orang yang tidak bisa membedakan level-level kualitas ini lebih baik dari ini, itu kan dalam hidupnya nanti susah. Tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau sekedar mengagumi dirimu, membanggakan milikmu, tidak masalah. Tapi tetap harus objektif. Penyakit gangguan kepribadian agak berat yang ketiga namanya, katanya Erich Fromm, simbiosis incest. Ketergantungan ekstrim pada, kalau masa kecil pada ibu, atau ketika besar
pengganti ibu. Ini hati-hati sampai orang kehilangan jati dirinya. Ini namanya simbiosis incest. Kalian hati-hati jangan sampai, boleh kok kamu punya idola, boleh mengikuti tokoh yang kamu idolakan, tapi jangan sampai ketergantungan dan membuat dirimu lenyap. Kan banyak itu kan cerita-cerita sampai operasi plastik biar persis kayak idolanya, sampai macam-macam yang dilakukan. Itu ada penyakit-penyakit jiwa biasanya. Maka ini 3 hal yang agak berat, tidak sekedar non-produktif. Kalau ini sudah butuh psikiater, nekrofilia, narsisme berat, atau simbiosis incest, gangguan kepribadian berat. Nah, akhirnya ciri-ciri kepribadian yang sehat itu yang pertama, mampu mengembangkan hidupnya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Iya, kamu hidup di tengah masyarakat, tapi jangan kehilangan jati dirimu. Kamu berhubungan dengan orang lain, tapi tidak saling menafikan kebebasan. Relasi yang paling baik ya relasi cinta. Maka level 2, pribadi yang sehat itu mampu mencintai dan dicintai. Dua-duanya penting. Orang yang tidak mampu mencintai itu susah bahagia juga. Apalagi orang yang tidak dicintai. Apalagi dicintai tapi tidak mampu dicintai. Jangan salah loh, dicintai itu juga butuh kemampuan. Banyak orang yang tidak mampu dicintai. Ketika dicintai malah bikin susah yang mencintai terus. Itu berarti tidak mampu yang dicintai. Mampu mencintai, mampu dicintai. Oke, hidup itu kan begitu. Kamu harus bisa mengatur tapi juga bisa diatur. Kalau kamu bisanya hanya ngatur saja, tidak bisa diatur, ya kurang utuh kepribadianmu, karena tidak semua hidupmu kamu yang ngatur. Kamu harus siap juga diatur. Yang ketiga, bisa mempercayai orang dan bisa dipercaya orang. Itu ciri kepribadian yang sehat. Ada yang bisa percaya saja tapi mempercayai orang, tapi dia sendiri tidak bisa dipercaya, atau sebaliknya. Itu hidup yang tidak sehat. Kemudian toleran, solidaritas tanpa syarat. Jadi tanpa syarat itu, oke, aku solider denganmu, aku toleran denganmu, tapi syaratnya ini. Kalau masih ada syarat sebenarnya masih belum toleran, masih belum solider. Berarti apa? Masih belum bisa hidup bersama orang lain. Kepribadiannya masih belum sehat. Pastikan juga mampu menjaga jarak antara dirinya dengan masyarakat tanpa harus merusak masyarakat atau merusak dirinya. Kita terlibat di tengah masyarakat, tapi kita tidak tenggelam di tengah masyarakat. Itu yang pakai slogan dari Sunan Kalijogo yang ngeli anange ora keli. Mengalir tapi kita tidak hanyut. Jadi itu ciri kepribadian yang sehat. Dan memiliki watak yang produktif tadi, yang dijelaskan di atas. Jadi kalian coba diraba diri kita sendiri, sejauh mana kita memiliki ciri-ciri kepribadian yang sehat. Nah, ini istilah dari Erich Fromm. Dia mengidealkan satu, ini kan ada pengaruhnya Karl Marx, dia ingin masyarakat yang sosialis, komunitarian, humanistik. Kalau bisa ciptakan masyarakat ini, syukur-syukur di Indonesia bisa. Yang pertama apa? Manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta.
di mana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas. Jadi keywordnya ada cinta, ada persaudaraan, ada solidaritas. 3 hal ini kalau hilang di tengah masyarakat, kamu akan merasa tidak nyaman sekali hidup di tengah masyarakat itu. Di tengah masyarakat yang kehilangan cinta, kehilangan persaudaraan, dan kehilangan solidaritas. Maka hidupkan 3 hal ini demi kenyamanan sosialmu. Masyarakat, sosialisme, komunitarian, humanistik. Yang kedua, setiap orang mencapai pengertian tentang diri dengan mengalami dirinya sebagai subjek dari kemampuan-kemampuannya, bukan dengan konformitas. Kata kuncinya pemahaman diri, pengalaman diri, dan kemampuan diri. Jadi di tengah masyarakat, pahami dirimu, jalankan hidupmu sesuai identitasmu, dan kembangkan kemampuanmu. Bukan konformitas itu berarti apa? Bukan mengalir saja, manut saja dengan situasi di tengah masyarakat. Di situ nanti lahir masyarakat sosialisme, komunitarian, humanistik. Yang ketiga, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusiawi sepenuhnya. Jadi ini ciri yang ketiga, setiap orang jadi manusia yang sebenarnya. Bukan lagi barang, bukan lagi binatang. Barang yang bisa diseret kemana-mana, atau binatang yang hanya berlandaskan kodratnya. Kemudian yang terakhir, setiap orang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Berusahalah mewujudkan masyarakat jenis ini. Inilah yang diidealkan oleh Erich Fromm, namanya masyarakat sosialisme komunitarian humanistik. Oke, ini beberapa quotes dari Erich Fromm. Manusia punya 2 dasar orientasi, having and being, memiliki dan menjadi. Having seeks to acquire, possess things, even people. Orang yang orientasinya having itu selalu ingin mencapai dan memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki orang lain. Sementara orang yang orientasinya being, fokus untuk mengalami, saling berbagi, engaging, saling terlibat, sharing with other people, saling sharing. Jadi orang itu ada 2 jenis. Nanti kalau cek teman-temanmu dan dirimu sendiri, kamu lebih ke tipe having apa ke tipe being. Kalau tipe having itu targetnya memiliki apapun. Punya ini, punya itu, mencapai ini, mencapai itu. Tapi kalau being, biasanya targetnya ingin mengalami ini, mengalami itu, menjadi ini, menjadi itu, berbagi, terlibat ini, terlibat itu, dan seterusnya. Silahkan dibaca dirimu masing-masing, kamu banyak yang mana? Having apa being? Dua-duanya ada baiknya. Meskipun arahnya sebenarnya harusnya kita di being. Kalau kita being pasti ada unsur-unsur yang having. Tapi kalau having kadang-kadang kita kehilangan being. Itu kalimat selanjutnya. Kenapa kok jangan having? If I am what I have, and if I lose what I have, who then am I? Kalau aku diukur dari apa yang aku miliki, terus seandainya yang aku miliki hilang, jadinya siapa aku? Kalau aku ini dianggap eksis karena punya mobil, karena punya pacar, karena punya ijazah. Kalau ijazahku hilang, pacarku lari, mobilku hilang, apa aku ndak eksis lagi? Then who I am? Then who am I? Berarti apa?
ukuran dirimu mungkin bukan dari apa yang kamu miliki. Tapi dari beingmu tadi, bagaimana kamu menjadi. Okay, the task we must set for ourselves is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity. Tugas yang wajib kita tanamkan pada diri kita bukan untuk selalu merasa aman, nyaman, tapi untuk mampu menanggung ketidakamanan, ketidaknyamanan. Hidup ini banyak masalah. Jangan menghindari masalah, dan tidak semua masalah bisa terselesaikan. Jangan putus asa, jangan galau, karena memang kita manusia. Menghadapi masalah yang paling baik, yang pertama-tama adalah bukan solusinya, tapi membuat dirimu kuat setiap kali ada masalah. Kenapa kok harus dirimu kuat dulu? Karena tidak setiap masalah ada solusinya. Jadi cara paling gampang kamu kuat. Hari ini misalnya, Pak, kok orang-orang sekarang pada caci maki antar kelompok ya Pak? Solusinya gimana? Sebelum nyari solusi, pastikan dirimu dulu bahwa kamu kuat. Kalau orang-orang sekelilingmu saling caci maki. Karena kalau tidak, kamu akan gelisah terus, bahkan mungkin putus asa. Karena memang kadang-kadang banyak masalah yang jalan keluarnya agak susah. Maka jalannya adalah buat dirimu kuat menghadapi masalah. Pak, saya kok kuliah tidak lulus-lulus ya Pak? Solusi pertama apa? Kuatkan dirimu dulu. Ya, oke. Siapkan menghadapi segala situasi. Kalau sudah kuat, ayo cari solusinya gimana biar cepat lulus. Jadi yang penting itu dulu. Jadi kamu harus make yourself tolerate insecurity, bisa mentoleransi ketidaknyamanan. Karena kalau kamu tidak jadi orang yang kuat, masalah akan selalu datang. Mungkin yang ini selesai, tapi sebentar lagi ada masalah lagi. Maka satu-satunya jalan adalah buat dirimu kuat. Oke, terakhir ini sangu untuk pergantian tahun. Man's main task is to give birth to himself. Tugas utama seseorang dan setiap orang adalah melahirkan dirinya sendiri terus-menerus. Bahkan tidak usah nunggu pergantian tahun. Kalau bisa setiap kali kamu bangun pagi, asumsikan bahwa dirimu yang baru telah lahir, yang membuang semua jelek-jeleknya yang lama. Lahirkan terus dirimu yang baru. Yom, paling tidak besok di malam pergantian tahun, rasakan bahwa kamu yang baru telah lahir. Jadi ngaji yang akan datang, kita ketemu orang-orang baru semua. Tadi kan pengumumannya takmir tadi kan gitu, selalu ada orang baru. Mungkin orangnya sama, tapi sebenarnya baru. Lahir kembali terus-menerus. Man main task is to give birth to himself. Lahirkan dirimu terus-menerus.